pujian. Kita katakan terima kasih bahwa kita telah diberikan waktu bagi Tuhan. Kita angkat pujian ini. Semua untuk kebaikanku.
kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Itulah sebabnya pagi hari ini kami mau memuji menyembah Engkau dengan segenap hati, segenap jiwa, dan segenap kekuatan kami. Terima kasih buat ibadah pagi hari ini Tuhan. Terima kasih. Dan hamba percaya sekalipun melalui streaming, hamba percaya urapan kuasa Roh Kudus menjamah setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada yang menyaksikan program ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan hamba mau tabiskan ibadah yang meriah dan penuh kuasa ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami buka dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi shalom. Mari kita mau memuji Tuhan, kita mau memuji Tuhan, kita mau bergoyang. Bagi yang di depan kamera, kita berdiri, kita mau angkat pujian.
Selamat pagi GGP Karmel yang disayang Tuhan Yesus. Selamat hari Natal dan Tahun Baru. Puji Tuhan. Mari kita taruh tangan di jantung kita masing-masing dan sama-sama katakan, firman Tuhan mengajar saya. Firman Tuhan menyatakan kesalahan saya. Firman Tuhan memperbaiki kelakuan saya. Firman Tuhan mendidik saya dalam kebenaran. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, hari ini hari istimewa buat kita ya. Kita akan membahas mengenai Natal. Saya mau cerita dulu sedikit tentang sejarah Natal ya. Waktu Pak Adi dan Ibu Rita lahir itu disebut Natal, saudara. Ya, waktu Pak Johan, Ibu Sisil lahir disebut Natal. Waktu Bapak Ibu lahir, waktu saya lahir disebut Natal juga. Ya, karena Natal itu berasal dari kata Latin yang artinya lahir. Ya, Natal itu artinya lahir. Nah, Natal kita adalah Natal pendosa. Sedangkan Natal yang kita rayakan adalah Natal juru selamat orang berdosa. Beda jauh, saudara. Ya, oke. Nah, gimana tentang sejarah Natal ini sendiri? Saudara, gereja mula-mula pertama kali merayakan Natal itu tahun 98. Ya, ini pada abad pertama gitu. Kadang mereka merayakan bulan Desember, kadang Januari, tapi lebih sering merayakan Natalnya pada bulan April atau Mei ya. Lah kok bisa jadi 25 Desember? Ceritanya begini, saudara. Tanggal 25 Desember tahun 274 ya, abad ketiga, Kaisar Roma kuno menemukan sebuah fenomena alam yang luar biasa. Dia melihat pada tanggal itu matahari itu besar sekali dan naik perlahan-lahan terbit gitu, saudara ya. Jadi kaisar ini menyimpulkan 25 Desember tahun 274 adalah hari kelahiran matahari yang tak terkalahkan. The birthday of the unconquered sun. Ya, nah itu berdekatan dengan tahun baru Romawi, tanggal 1 Januari. Rumah-rumah biasanya dihiasi sama hijau-hijauan, lalu kemudian kado-kado dibagikan kepada anak-anak dan kepada orang-orang miskin. Itu ceritanya, saudara ya. Nah, pada abad keempat gereja mengadopsi tanggal 25 Desember itu, tetapi baru pada abad kelima menetapkan ya tanggal 25 Desember itu sebagai hari kelahiran matahari kebenaran, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Walaupun, saudara ya, gereja mula-mula sudah merayakan Natal pada tahun 98, jauh sebelum penetapan dari 25 Desember ini. Jadi Natal yang kita rayakan ini bukan karena ya kelahiran matahari yang tak terkalahkan, itu bukan, saudara. Karena gereja mula-mula sudah merayakan Natal pada abad pertama ya, sekali lagi jauh sebelum penetapan tanggal 25 Desember. Nah, saudara, biasanya pada masa Natal kita akan menjumpai banyak tradisi bangsa-bangsa ya. Selalu ada Sinterklaas. Nah, Sinterklaas ini adalah tradisi dari Belanda. Lalu aksesori Natalnya, pernak-perniknya itu
tradisi dari Italia, lalu kado-kado yang dimasukin ke dalam kaos kaki ya digantung gitu, itu adalah tradisi dari Amerika. Dan pohon cemara sendiri itu adalah tradisi dari Jerman, karena memang di Jerman itu banyak pohon cemara, saudara, nggak usah bayar, gratis ya. Tapi di Indonesia kan mahalnya minta ampun, saudara. Jadi kalau gitu, kalau saudara nggak bisa beli pohon cemara, nggak apa-apa, saudara. Pakai aja pohon apa yang ada pada saudara. Saudara punya pohon pisang, pohon rambutan, pohon jambu, pakai aja, saudara. Ya, kita pakai yang ala Indonesia. Nah, GGP Karmel perlu nih pikirkan gimana merayakan Natal yang ala Indonesia gitu, saudara ya. Oke. Nah, pada masa Natal kan banyak tradisi bangsa-bangsa yang nggak ada di Alkitab loh, saudara. Ya. Lalu penetapan tanggal 25 Desember sendiri juga nggak ada di Alkitab, saudara. Lah kalau memang semuanya ini nggak Alkitabiah, apakah Natal itu masih perlu kita rayakan? Pasti, tentu harus kita rayakan ya, karena Natal itu bukan tradisi, Natal itu bukan Santa Claus ya, Natal itu bukan tanggal. Sekali lagi saya beritahu saudara bahwa gereja mula-mula sudah merayakan Natal pada abad pertama tahun 98, saudara, sebelum penetapan 25 Desember pada abad yang kelima. Ya, lagi pula Natal ini juga bukan kado, bukan makanan, saudara. Tapi esensi dari Natal ini adalah kelahiran juru selamat dunia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu esensi Natal, saudara. Seluruh dunia merayakan Natal. Ya, mereka suka dengan jingle bells, mereka suka dengan white Christmas, saudara. Ya, tapi jangan ada Yesusnya. Mereka suka tukar kado, saudara. Mereka suka makan-makan, ngumpul-ngumpul bareng. Tapi itu aja. Buat mereka Christmas is just a season. Ya, Christmas, Natal itu hanya sebuah musim aja, sebuah peristiwa. Ya, besok lusa juga udah hilang, udah bukan Natal lagi. Gitu, saudara. Tanpa Yesus. Saudara mau fokus di mana? GGP Karmel, Anda mau fokus di mana? Mau di tradisinya? Ya, kita besar-besarkan aksesorinya gitu, kita besar gede-gedein gitu makanannya, kadonya, bingkisannya, atau kita mau tekankan di esensinya, saudara. Kalau saudara sepakat dengan saya, kita mau lebih fokus di esensi Natal itu sendiri. Yesus Juru Selamat telah lahir, Allah menjadi manusia, kita terima dengan iman kita, Dia lakukan bagi kita. Gitu, saudara. Ya, kalau saudara katakan amin, maka saudara nggak akan marah kalau Natal ini saudara nggak terima kado, saudara. Saudara nggak akan tersinggung, nggak akan marah kalau nggak ada yang nganter parcel ke rumah saudara. Ya, yang penting esensi Natal itu, saudara, Allah hadir di dalam hidup saudara dan saya, itu aja, saudara. Ya, jadi nggak usah pikir terlalu rumit itu. Saudara, ketidakpercayaan orang akan Natal nggak akan bisa menghapuskan fakta bahwa Yesus lahir ke dunia. Yes, ya. Ada seorang hamba Tuhan yang mengatakan demikian, saudara. Ensiklopedia Britannica menulis 20.000 kata mengenai Yesus dan tidak menyangkali keberadaannya. Ensiklopedia Britannica ini adalah sebuah ensiklopedia umum, bukan ensiklopedia Kristen, saudara. Tapi ensiklopedia umum ini, sekuler ini, menulis 20.000 kata mengenai Yesus dan tidak menyangkali keberadaannya, dan tulisan itu menjelaskan lebih banyak daripada tentang Aristoteles, Alexander Agung, Cicero, Julio Caesar, atau Napoleon Bonaparte. Nah, ini adalah orang-orang besar di dalam sejarah dunia, saudara. Bahkan
Seorang yang namanya H.G. Wells, dia adalah seorang penghujat Yesus. Tapi dia sendiri terdorong untuk menulis diskusi tentang Yesus sebanyak 10 halaman dalam tulisannya di Outline of History, dan dia tidak meragukan bahwa seorang yang bernama Yesus pernah hidup. Saudara, penghujat Yesus percaya bahwa sosok yang bernama Yesus itu ada. Dan dia membahasnya, walaupun tendensinya negatif, saudara, tapi dia menulis tentang sosok Yesus ini yang ada di dalam sejarah manusia, ada di dalam sejarah dunia. Tapi ada beberapa orang Kristen yang bodoh, orang Kristen ragu-ragu apakah Yesus itu benar-benar eksis atau enggak. Itu bodoh sekali, saudara. Bahkan musuhnya Yesus aja percaya bahwa Yesus itu eksis di dalam sejarah manusia, saudara. Apa yang dikatakan oleh Alkitab, ya dan amin, benar adanya. Saudara, Dr. David Jeremiah, dia adalah seorang pengkhotbah dan penulis Kristen, mengatakan bahwa di dalam Perjanjian Lama terdapat 366 nubuatan tentang Yesus Kristus. Ya, baik kelahirannya, hidupnya, kematiannya, kedatangannya yang kedua kali, yang semuanya itu digenapi di dalam Yesus. 366 nubuatan yang disampaikan. Nah, salah satunya di dalam Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Saudara, kitab Yesaya ini ditulis di Palestina sekitar tahun 792 sampai 722 sebelum Masehi. Jadi kurang lebih sekitar 700 tahun sebelum peristiwa yang ditulis oleh Matius pasal yang pertama tentang kelahiran Kristus ini digenapi ketika Yesus lahir. Ya, nah Matius menulis demikian, saudara. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, ya, Yeshua, Yehoshua, yang artinya God who is salvation, Allah yang adalah keselamatan, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudara, peralihan antara perjanjian lama dengan perjanjian baru itu ada jeda waktu 400 tahun yang disebut sebagai masa kekelaman atau masa kegelapan, the silent age. Kenapa disebut sebagai the silent age, masa kegelapan ini? Karena selama 400 tahun itu Allah tidak berfirman, saudara. Seolah-olah Allah berdiam diri. Tidak ada firman, tidak ada penyataan, tidak ada nubuatan. Lalu perjanjian baru dimulai dengan kabar sukacita, kelahiran juru selamat, saudara. Ya, pengharapan dimulai. Puji Tuhan. Saudara, sampai kapan COVID-19 ini akan berakhir? Kita nggak tahu, ya. Vaksin untuk varian Delta aja belum keluar. Sekarang udah keluar varian baru yang namanya Omicron. Ya, bagaimana dengan tahun depan? Nggak ada seorang pun yang tahu. Nah, saudara,
kita sedang ada di dalam masa-masa kegelapan yang membuat orang hidup di dalam ketakutan, saudara, ya, kekhawatiran, ketidakpastian. Tapi puji Tuhan bahwa pagi ini ada kabar baik dari surga, ya, dari Tuhan kita, ada pengharapan, saudara. Yesus ada. Yesus lahir, saudara. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai the good news of God. Kabar baik dari Allah. Kabar baiknya apa? Banyak, saudara. Ya, salah satunya saya kutip dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 3. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Mengapa Yesus menuliskan demikian, saudara? Karena pada masa itu orang-orang Israel percaya kepada Allah Yahweh, Allah Yehova, tapi mereka belum percaya, tidak percaya kepada Yesus. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Saudara, kedatangan pertama Yesus ke dunia ini kita rayakan, ya, pada masa Natal ini. Tetapi dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gerejanya, saudara, untuk tinggal bersama-sama dengan dia. Nah, ini akan menjadi rumah permanen kita, ya, rumah tinggal saudara sekarang di Bogor atau dimanapun, betapapun bagusnya itu hanya temporary aja, saudara. Itu cuma rumah sementara aja. Kita nggak akan selama-lamanya di bumi ini, saudara. Di sini cuma sementara. Ya, saya kutip dari Wahyu pasal 21 ayat 2 sampai 5, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga dari Allah. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah, catat, saudara, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Segala sesuatu yang menjadi milik bumi, ya, sakit asam urat, sakit darah tinggi, sakit jantung, saudara, sakit ginjal dan sebagainya, kematian, ya, air mata, kesedihan, itu nggak akan ada lagi di sana, saudara. Amin, saudara, ya. Nah, saya mau kita sama-sama melihat sebuah video klip tentang satu tempat yang namanya Harbin, ya. Harbin ini ada di China, dan ini adalah sebuah tempat yang didesain menjadi kota patung es, ya, bangunan arsitektur es terbesar di dunia, saudara. Setiap tahun ada festival sculpture ini, ya, bangunan-bangunan arsitektur yang dibuat dari es, saudara. Silakan kita lihat sebentar.
Bagaimana kesan Anda dengan Harbin ini? Luar biasa kan ya saudara? Wow, bagus banget. Kalau ada kesempatan silahkan pergi ke sono. Saudara, tapi saya mengajak Bapak Ibu, mari kita lihat ya, rumah masa depan kita. Di dalam Wahyu 21 ayat yang ke-11, kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Lalu ayat yang ke-18, tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Wow, saudara. Saudara pernah melihat permata yaspis? Saya belum pernah, saudara. Ya, kalau emas ya tahulah sikit-sikit ya. Saudara, ada cerita. Mungkin saudara pernah dengar cerita ini. Ada orang kaya yang ceritanya mati, ya. Terus dia masuk surga. Dia membawa hartanya, saudara. Harta si orang kaya ini apa? Emas batangan gitu. Ya, wah, dengan bangga dia bawa emas batangan ini ke surga, saudara. Ya, dan sampai di surga dia kaget. Ternyata di surga ini emas itu cuma jadi aspal doang, ya. Jadi jalanan doang. Lalu dia malu dengan emas batangan yang dia bawa dari bumi ini, dan dia taruh itu di pinggir jalan. Dia tinggalkan itu, saudara. Dia ngelihat keindahan surga. Lalu tiba-tiba, ya, dia mendengar ada announcement, saudara, ada pemberitahuan dari malaikat. Perhatian, perhatian kepada penghuni surga. Siapa yang buang sampah sembarangan? Wah, saudara, ya, jadi emas yang si orang kaya ini buang di tepi jalan itu dikategorikan sebagai sampah, gitu, saudara. Ya, well, jangan minder. Kalau Bapak Ibu nggak punya emas, Bapak Ibu nggak punya harta benda, nggak apa-apa, saudara. Di surga itu cuma jadi fondasi aja, saudara. Ya, emas itu cuma jadi aspal aja, gitu, saudara. Kalau saudara mau merasakan suasana surga, boleh. Ya, saudara nanti keluar dari rumahmu, keluar dari gereja, saudara ambil aspal di jalan, lalu pakai di sini, saudara. Ya, ambil aspal, taruh di sini di leher saudara atau pakai di gelang saudara. Nah, rasa indah, begitulah kira-kira nanti di surga, saudara. Ya, oke. Wahyu 21 ayat 19 sampai 20. Dan dasar-dasar tembok kota itu, tembok kota tempat di mana kita akan tinggal, dihiasi dengan segala jenis permata. Ya, dasar yang pertama batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang kesepuluh batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Saya mau tanya, dari 12 batu permata yang Alkitab sebutkan ini, mana yang pernah saudara lihat? Atau mana yang saudara punya? Ya, batu mirah saya pernah lihat. Batu kecubung pernah lihat. Tapi yang lain-lain saya nggak tahu. Ya, kalau ratna yang di televisi saya tahu. Tapi batu permata ratna cempaka saya belum pernah lihat, saudara. Ya, well, manusia nih keterlaluan, saudara. Baru punya batu mulia secuil, udah sombongnya minta ampun, saudara. Saudara bisa lihat di PowerPoint ini. Ya, ini adalah batu-batu permata, ya, batu mulia yang akan menjadi fondasi kota
tempat tinggal saudara dan saya. Saudara, keren gak saudara? Ngebayangin gak saudara? Ya. Ayat yang ke-21, dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening, saudara. Saudara, mutiara yang paling besar ya, sebesar ini saudara, itu dijual harganya jutaan dolar. Jadi terbayangkan nggak sama saudara macam apa tempat yang Tuhan sediakan untuk saudara dan saya ya. Ini kota permanen tempat tinggal kita, saudara. Ya, 1 mutiara itu, pintu dari kota itu adalah 1 mutiara, saudara. Jadi indahnya tuh luar biasa, kayak apa tak terbayangkan, saudara. Ya, waktu saya membuat PowerPoint ini, saudara, wah, melihat tempat masa depan nanti ini rumah masa depan saya, tempat masa depan saya tuh seperti ini, saudara. Nah, saudara, tiket masuk ke Harbin yang tadi videonya saudara lihat itu per orang 650.000 ya. Umur arsitekturnya hanya seumur musim dingin ya, cuma 3 bulan aja. Setelah itu seluruh bangunan itu akan roboh, saudara, akan cair ya, meleleh dan gak akan ada lagi. Jadi tiap tahun Harbin ini harus mendesain ulang bangunan yang baru. Tetapi tempat yang Tuhan Yesus sediakan buat kita, yang tadi kita udah baca ya di Yohanes pasal yang ke-14, itu semuanya dari batu mulia, saudara, bukan KW 1. Batu ori, saudara, ya, bukan sesuatu yang bisa meleleh atau hilang. Dan itulah rumah permanen saudara, ya, rumah permanen saudara dan gratis. Saudara nggak perlu bayar apa-apa, ya, saudara nggak perlu beli batu mulia kecubung yang harganya puluhan, ratusan atau miliaran rupiah, nggak perlu, saudara, ya. Waktu saudara melihat ini, Harbin itu menjadi bukan apa-apa, saudara. Dunia ini menjadi bukan apa-apa, ya, udah nggak ada lagi daya tariknya, saudara. Nah, ini kota masa depan orang percaya, ya. Kita dapat sampai ke sana, yes, karena Yesus adalah jalannya. Yesus sendiri berkata demikian, saudara, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Saudara, sekarang kita hidup di tahun 2021 ya. Tetapi di depan kita masih banyak peristiwa-peristiwa akhir zaman yang akan terjadi ya, secara eskatologia. Eskatologia itu adalah pengajaran tentang akhir zaman. Masih banyak peristiwa-peristiwa ke depan yang akan terjadi. Yesus akan datang di awan-awan untuk menjemput gerejanya. Lalu di bumi ini akan ada sebuah masa yang namanya masa kerajaan 1000 tahun. Kerajaan damai 1000 tahun. Yesus dengan orang-orang kudusnya akan memerintah di bumi ini. Barangkali saudara menjadi wali kota Bogor, saudara, atau jadi gubernur Jawa Barat, saudara. Ya, lalu kemudian akan ada yang namanya tahta putih, yaitu pengadilan terakhir Allah. Orang-orang fasik akan dibuang ke dalam neraka kekal, ya. Orang-orang percaya ada di tempat yang mulia di surga, di Yerusalem baru. Nah, Yerusalem baru ini adalah realisasi final dari rencana Allah, rencana keselamatan Allah bagi manusia, saudara. Ya, kitab Wahyu ini ditutup dengan Yerusalem baru. Setelah itu nggak ada lagi peristiwa lain. Ya, ini merupakan masuk ke surga. Ya, masuk ke Yerusalem baru.
tempat mulia dengan 12 fondasi dari batu permata yang mulia. Yang tadi saudara sudah lihat gambarnya di slide, itu merupakan final saudara, ya. Nggak ada lagi rencana Allah kecuali itu. Allah akan diam bersama-sama dengan saudara dan saya, dan kita akan bersama-sama dengan Allah. Bukankah ini kabar baik yang paling baik, saudara? Ya, lebih baik daripada kabar saudara mendapat promosi jabatan di kantor, lebih baik daripada kabar saudara mendapat warisan, saudara. Ini kabar yang luar biasa. Nah, waktu saudara menerima kebenaran ini, maka saudara akan mengerti bahwa kehidupan rohani harus mendapat perhatian lebih, ya, daripada kehidupan jasmani, saudara. Karena segala sesuatu yang berbau bumi akan kita tinggalkan, saudara. Ini cuma sementara aja, ya. Nggak ada yang bisa kita bawa di dalam kekekalan. Paulus mengatakan demikian, saudara. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Kiblat hidup kita harus ke surga, saudara. Ya, itulah hidup yang sebenarnya. Hidup yang sebenarnya bukan di bumi, saudara. Bukan di Bogor, saudara. No, ya. Jadi kita nggak perlu ngoyo dengan materi dunia ini, ya. Kita nggak perlu ngoyo untuk menjadi kaya, ya. Kepengen keren, kepengen dipandang orang. Gak perlu, saudara. Anda salah fokus waktu Anda lakukan itu. Dunia ini udah kehilangan daya tariknya, saudara. Waktu saudara tahu kebenaran ini, ya, tahu masa depan saudara, tahu kota masa depan tempat tinggal saudara, udah nggak ada lagi yang bisa menyamai di dunia ini, saudara. Ya, seperti kayak ginilah. Ibarat saudara ditawarin orang tuker 1 kilo emas yang saudara punya dengan 1 biji kerupuk. Mau nggak, saudara? Saya nggak mau. Cuma orang bodoh yang melakukan. Ya, 1 kilo emas yang saudara punya ditukar sama kerupuk. Gitulah, saudara. Ya, dengan kesenangan dunia. Kesenangan dunia ini nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang kita terima, saudara. Nah, kalau Yesus bilang bahwa Dia akan datang kembali untuk membawa kita ke sana, itu artinya Dia akan datang kembali, saudara. Amin. Yes. Walaupun Allah sangat menginginkannya, tetapi rupanya nggak semua orang akan masuk ke sana. Karena firman Tuhan katakan demikian, saudara. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji. Orang-orang keji adalah orang-orang yang dicemari hawa nafsu, ya. Hidupnya hanya dengan hawa nafsu. Nah, orang-orang pembunuh. Saudara bilang, saya bukan pembunuh, Ibu Sani. Ya, baiklah. Yesus bilang kalau engkau benci saudaramu, benci orang, engkau adalah pembunuh, saudara. Ya, saudara nggak perlu menjadi seorang yang membunuh, menghilangkan nyawa orang, ya. Baru saudara dikategorikan pembunuh. Enggak. Waktu saudara benci orang, Alkitab katakan engkau adalah seorang pembunuh. Oke? Ya, pembunuh gak akan masuk ke dalam surga. Lalu orang-orang sundal. Siapa sih orang-orang sundal? Ini adalah orang-orang yang pejinah, ya. Orang-orang yang hidupnya porno. Hanya porno aja gitu, saudara. Pikirannya porno, keinginannya porno, yang dirasakan porno, itu aja, saudara. Ya, orang-orang sundal gak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Lalu tukang-tukang sihir, ini adalah orang-orang yang suka main dukun atau menjadi dukun, orang-orang yang suka pergi ke dukun, ya, penyembah-penyembah berhala dan semua pendusta yang suka bohong. Hati-hati loh, saudara. Firman Tuhan katakan mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua.
Walaupun Allah sangat menginginkan saudara dan saya masuk ke tempat yang mulia tadi, tapi gak semua kita bisa masuk ke sini, saudara. Neraka artinya terpisah jauh dari Allah, saudara. Lautan api dan belerang, dan di sana terdapat ratap tangis dan kertak gigi, disiksa siang dan malam, dan selama-lamanya, saudara. Kita orang berdosa ini seumpama jatuh ke dalam sebuah sumur yang dalam, saudara. Ya, kita nggak bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan cara berusaha untuk keluar dari sumur itu, karena sumur itu terlalu dalam. Kita nggak bisa merayap naik ke atas. Yang perlu kita lakukan adalah berteriak minta tolong, supaya orang dari atas itu bisa menolong kita, lemparin tali atau apapun. Harus ada orang dari atas sana menolong kita keluar dari sumur, saudara. Masalah dosa, saudara nggak bisa selesaikan dengan kekuatanmu sendiri. Nggak bisa, saudara. Ya, persis seperti saudara sedang ada di dalam sebuah sumur yang dalam. Saudara nggak bisa selesaikan masalah dosamu. Engkau perlu Tuhan. Itu sebabnya Allah menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya Natal ini ada. Karena Yesus datang untuk menebus dosa-dosamu dengan kematiannya. Ya, gak bisa kita berjuang sendiri mengalahkan dosa, saudara. His death was the very reason he came. Kematiannya adalah satu-satunya alasan mengapa ia datang, saudara. Satu-satunya alasan utama kedatangannya. Jadi bersyukurlah untuk Kalvari, saudara. Karena darah Kristuslah dosa-dosa saudara dan saya diampuni. Nah, saudara, sebagai ayat terakhir saya baca dari Wahyu 22 ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini kalimat agak mengerikan, saudara. Ya, sepertinya kesannya seperti Tuhan lepaskan, saudara. Barang siapa yang cemar, biarlah terus cemar. Ngeri, saudara. Kalau udah dilepasin sama Tuhan, saudara dan saya diberikan kebebasan penuh oleh Tuhan untuk memilih. Nah, tiap pilihan ini memiliki konsekuensi masing-masing, saudara. Kalau saudara memilih untuk hidup seperti hari ini, suka-sukamu, saudara mau terus hidup di dalam dosa, menikmati dosa, konsekuensi dosa saudara harus terima. Ya, neraka kekal, binasa selama-lamanya. Atau saudara memilih hidup benar, saudara memilih mau hidup benar mulai hari ini, mulai saat ini, engkau akan terima kehidupan kekal di dalam sorga, saudara. Nah, saudara yang sudah menerima kebenaran ini, bertekunlah di dalam iman. Ya, tetap percaya kepada Tuhan apapun yang engkau alami. Teruslah benar di tengah-tengah dunia yang gak benar ini. Ya, kita siap sedia kapan aja Tuhan datang, saudara. Dan biarlah karya keselamatan Kristus yang Allah sudah kerjakan di dalam hidup saudara dan saya, ini akan nampak, saudara, di dalam keseharian hidup kita. Ya, karya Yesus yang mengubahkan pendosa yang brengsek ini menjadi orang yang baru, yang dipenuhi dengan kebenaran Tuhan, nyata di dalam keseharian kita. Supaya orang-orang yang belum percaya, mereka bisa melihat bahwa Yesus ada di dalam orang-orang percaya, saudara. Ya, dan mereka bisa mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya.
Dan saudara yang masih belum beres dengan Tuhan, engkau yang masih hidup di dalam dosa, saudara, hari ini adalah hari perkenanan Tuhan bagi saudara. Bertobatlah sungguh-sungguh dan hiduplah benar dengan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk jaminan keselamatan yang Yesus berikan kepada kami. Terima kasih untuk Natal Tuhan. Engkau menjelma menjadi manusia supaya Engkau bisa mati dan mencurahkan darah-Mu untuk mengampuni dosa salah kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Kalvari. Terima kasih untuk semua yang Engkau sudah lakukan, dan terima kasih Tuhan untuk keselamatan kekal. Terima kasih untuk tempat yang luar biasa mulia yang Engkau beri kepada kami, rumah masa depan. Thank you Tuhan Yesus. Ini menyemangati kami Tuhan untuk hidup di dunia ini. Ada harapan. Kami gak akan selama-lamanya susah di sini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau yang menguatkan iman kami, memberikan kepada kami Tuhan keberanian untuk tetap hidup percaya kepada Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Dan kami berdoa Tuhan, pakai kami Tuhan untuk membawa banyak orang Tuhan mengenal Engkau, supaya mereka juga diselamatkan, mereka bisa mengalami Yerusalem baru. Tuhan, kami berdoa, hamba berdoa saat ini Tuhan, kalau ada umat Tuhan yang masih belum beres, yang masih hidup di dalam dosa, hari ini Engkau menjamah Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau jamah. Saya mengajak saudara-saudara pagi ini, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Bertobatlah sungguh-sungguh. Minta Tuhan menolong saudara supaya bisa hidup benar bagi Tuhan. Supaya tidak hidup di dalam dosa lagi, tidak hidup diperbudak oleh dosa lagi. Saudara yang mau menerima Yesus, saudara yang mau memilih hidup benar dengan Tuhan, mari ikuti doa saya. Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa dan kesalahan yang saya lakukan. Saya layak masuk ke dalam neraka Tuhan, karena saya orang berdosa. Saya kurang ajar. Saya berdosa. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Dan pagi ini Tuhan, saya putuskan. Saya mau hidup benar dengan Tuhan. Mulai saat ini, tolong bimbing saya Roh Kudus. Bantu saya, pegang tangan saya lebih kuat. Kuasai hati saya, berikan semangat di dalam hati saya untuk hidup benar Tuhan. Hidup sesuai firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terimalah saya sebagai anak-Mu dan masuk ke dalam hatiku Tuhan, menjadi juru selamatku. Terima kasih untuk keselamatan kekal-Mu Tuhan. Saya terima dengan iman saya. Dosa-dosa saya sudah diampuni Tuhan. Saat ini saya adalah orang yang baru, dengan hati yang baru, dengan pikiran yang baru, dengan keinginan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hidup kekal di dalam surga. Saya serahkan hidup saya kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk seluruh jemaat GGP Karmel, biar anugerah-Mu turun atas umat-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sedang lemah,
Tuhan kuatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, hubungan suami istri yang bermasalah, hubungan keluarga yang bermasalah, orang tua dengan anak-anak, Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. Hadirlah Tuhan di dalam tiap-tiap keluarga umat-Mu Tuhan. Berkati. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa biarlah pada masa Natal ini mungkin gak ada makanan, mungkin gak ada kado, tapi biar damai sejahtera-Mu Tuhan, Engkau lahir di dalam rumah kami, Engkau lahir di dalam hati kami dan memberikan sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, sekali lagi selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan berkati. Saudara, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mau tunduk kepala kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari ini kami sudah diberkati dengan ibadah ini, dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Bapa, hamba berdoa secara khusus buat anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Berkati keluarga mereka, rumah tangga mereka, berkati anak-anak mereka, berkati usaha pekerjaan mata pencaharian mereka, bahkan berkati masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saudara, mari kita angkat tangan kita, mari kita arahkan hati kita kepada Bapa di sorga dan kita bersedia untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, mengurapi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan. Karena kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, penghiburan, dan kekuatan daripada Roh Kudus menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan Yesus berkati. Haleluya.